pastinya mempertahankan sebuah boy group gitu ya, selalu misalnya kita jalan berdelapan, terus berdelapan sampai di atas 5 tahun atau di atas 10 tahun kan pasti susah ya. Ya. Karena kita selalu mencoba untuk mempertahankan visi kita supaya bareng dan tapi dari kami memutuskan untuk berkarir sendiri. Hello Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini mungkin bisa dikatakan bahwa iTalk ini menjadi sejarah juga boy band yang kurang lebih menginjak usia 5 tahun. Jadi kalau misalnya kamu kayak ketik gitu ya, keyword nama boy band mereka atau grup mereka, ada tuh beberapa wawancaranya di iTalk dan kali ini mereka hadir dengan lagu terbaru juga serta formasi terbaru. So please welcome on studio the one and only Unity. Halo. Tadi gue tuh ngobrol bahwa mereka tuh sebenarnya sering mampir ke sini, cuma jadwalnya tuh baru matching kali ini. Jadi aku baru menghafal 6 ya. Untung aja 6. Tapi karena tadi aku bilang bahwa kalian datang dengan formasi baru. Karena before-nya kalian berdelapan. Tapi bener nggak aku tadi bilang bahwa sekarang tuh 5 tahun perjalanannya? 4 jalan 5? 3 jalan 4. Oh sorry malah 3 jalan 4 ya? Oke, Tapi itu menjadi 2 juga supaya kita langgeng ke depan. Betul. Gilang, luar Bridging ya? biasa. Apa? Bridging yang bagus. Bridging yang bagus. Mau casting nggak? Ya, siapa tahu kan Insert Live pengen bikin program mausnya boy band kan nggak masalah. Tapi mungkin ada juga yang masih suka ketuker-tuker atau mungkin Insertizen yang mungkin usianya di atas 30 baru mau kenalan sama Unity. Jadi sekarang challenge pertamanya adalah ini dari tim kreatif kita yang Bumbaya. Silahkan kenalkan nama kalian dengan humming. Hummingnya nada, misalnya lagi nih, Hi Insertizen, my name is Maria Christy. Gitu. Namanya satu-satu, boleh bridgingannya apa, tapi yang jelas namanya harus jelas ya. Mulai dari siapa dulu pemirsa? Vicky. Saya dulu. Vicky dulu, oke baik. Gimana ya ngomongnya? Oh ini ya. Halo Insertizen, perkenalkan nama saya Vicky. Ketahuan ya, emang suaranya bagus ya. Berarti memang recordingnya nggak auto-tune saya. Next. Siapkan diri, Pen. Feli, namaku Insertizen. Gila. Senang kan ya kalau misalnya di challenge orangnya tuh bisa gitu kan, jadi kayak mantap. Kalau ini rapper, pakai beat ini. Boleh nggak masalah? Yo, this is Gilang Unity. Right here. Kalau rapper emang harus panjang ya, jadi kalau Harus panjang pendek tuh dikit. kayak susah lagi gitu. Bener lagi. Bener lagi. Next. Siapa dulu nih? Gak usah, nyanyi aja. Berikan vokal. Iya, gue temenin bilang hari ini. Awak Sandi. San, lu main butek ya, San? Oh iya. Kok lucu banget sih? Ini sebenarnya Kayak pacar Cina. hasil ngecat rambut. Jadi cat rambut warna hitam. Jadi cat rambut tuh ternyata kalau udah nempel kuku nggak bisa hilang. Oh gitu. Iya. Oh oke, nice. Gue kira kayak lo pakai kutek terbaru gitu, jadi kayak agak-agak black and white. Tapi bagus. Ya. Fading. Oke. Fading. Next. Oke. Gimana ya? Awak. Enggak dong, enggak gitu dong. Kenapa harus awak-awak? Hi everyone, my name is Sweetson. Terakhir Beb, yuk. Aku terakhir ya? Iya. Udah masih musik Sunda. Ayo Ji, gimana masuk di jalan musik Sunda juga? Ya udah coba. Halo semuanya, namaku Fajri. Bisa. Oke, berarti mereka terbukti bahwa mereka tuh bisa nyanyi dan ketika ditantang gitu ya buat humming, nggak ada briefing segala macam, mereka bisa menangkap itu dengan baik. Nah sekarang mungkin ada yang mau ditangkap juga sama netizen. What happened to Unity di perjalanannya yang ketiga keempat tahun ini? Akhirnya kalian harus
mengerucut deh dari 8 terus ke 2 dan mungkin gimana impactnya ke kalian karena pas aku baca-baca ternyata orang-orang atau misalnya listeners kalian tuh udah tahu banget bahwa kalian tuh bener-bener unity kan satu ya, berarti kayak kompak banget gitu loh, jadi pasti ada berefek ke kalian personalnya. Ya pastinya mempertahankan sebuah boy group gitu ya, selalu misalnya kita jalan berdelapan, terus berdelapan sampai di atas 5 tahun atau di atas 10 tahun kan pasti susah ya. Karena kita selalu mencoba untuk mempertahankan visi kita supaya bareng dan tapi dari kami memutuskan untuk berkarir sendiri karena passionnya mungkin ya, passionnya udah dibilang bukan nggak sama, tapi dia pengen explore ke dunia-dunia yang lain, mungkin dunia-dunia kreatif yang lain, nggak selalu buat nyanyi dan ada di stage gitu. Jadi ya kita respect juga bahwa oh iya kalau memang jalannya udah nggak terlalu sama gitu ya udah kita jalan berenang, yang 2 lagi mau berkarir sendiri. Itu sih sebenarnya. We can trust and respect ya pastinya. Betul. Apalagi mungkin kalian juga usianya kan usia-usia range early 20 right? Yes. Early 20 banget, mulai ketemu yang namanya dengan pendewasaan dalam kehidupan. Betul. So respect sih bisa, tapi kan kadang-kadang ada rasa sayangnya yang kayak aduh sekarang udah berkurang nih gitu. Atau mungkin kalian termasuk cowok-cowok yang kayak gentle banget, you know what? Lo sekarang mau menjemput stage hidup lo berdua yang baru, nggak apa-apa kita dukung yang gimananya. Mungkin kalau itu di awal ya namanya manusiawi ya. Kalau kecewa pun kecewa karena kan kita startnya dari awal bareng-bareng. Berdelapan gitu ya. Nah, cuman ya kita juga nggak bisa untuk mengontrol hak orang karena kan tiap-tiap dari pribadi juga punya tujuan yang memang ya gue pengennya ini, jadi ini buat kebaikan gue juga ke depannya kayak gitu sih paling. Nah, mungkin kita selalu support sih apa yang mereka pengen gitu. Jadi ya kalau emang keputusannya kayak gitu ya udah nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga Iya. ya. Kalian selama berenam gitu ya, atau mungkin berdelapan deh, whatever. Tapi apa yang biasanya menjadi perdebatan dari anggota-anggotanya Unity? Karena kayak mungkin gue nangkepnya kayak, oh ini dewasa, and then fun juga, and then supportive. Tapi kan pasti ada aja yang namanya mungkin debate kecil, debate gemes gitu kan. Sebenarnya apa ya? Fanda boleh jawab deh. Ya, kalau debat pasti ada lah. Karena kan maksudnya kan kita laki-laki terus ditempatkan dalam satu rumah. Jadi kita satu base camp semuanya, Kak. Oh oke, itu Base camp. kayak Dorm. dorm gitu. Satu oke. rumah. Satu rumah. Jadi Terus? yang paling sering membuat kita berdebat dulu itu mungkin karena penyesuaian. Jadi pertama kali, 1 tahun pertama itu kita mempelajari, oh ternyata kebiasaannya dia itu begini, saya begini. Jadi menyesuaikannya gimana, menemukan titik tengahnya supaya kita nggak salah paham gitu. Dan yang kedua mungkin ya bahas soal musik mungkin gitu-gitu, lirik dan segala macam. Tapi itu bukan debat yang negatif ya, tapi memang ya Diskusi. mengeluarkan pemikiran ya, diskusi bareng-bareng. Sebenarnya paling sering tuh debat masalah komunikasi karena kita kan asalnya dari Beda-beda. beda-beda banget provinsinya dan cara kita ngomong tuh beda-beda. Dan di awal tuh paling sering misalkan Gilang Timur, terus dia ngomongnya keras, terus Aji ngomongnya lembut, Bandung gitu. Jadi sering konflik gitu padahal nggak ada konfliknya sebenarnya. Oh dicari-cari aja konfliknya kayak Nggak ada konfliknya. nggak ada konflik nih, cari deh gitu. Apa gitu deh. Hanya karena intonasi cara bicara aja. Kalau Gilang dia cara bicaranya lebih tinggi. Gilang tuh gitu. dari mana sih, Bang? Aku tuh orang Makassar. Oh, Makassar. Cuman besarnya di Jayapura di Papua. Oh gitu, di mana di Jayapuranya Di literally? Jayapuranya. Oh oke. Jadi lama di sana jadi logat timurnya Agak ngikut. kenceng ya. Makanya ketemu teman dari Sunda kan kayak mau dimakan gitu kan sama kita. Mau dimakan berarti. Kalau Aji kan punten gitu kan, apa-apa selalu lembut, lemah lembut. Jadi ya nggak ketemu ketika semuanya ya masih apa mengikuti intonasi Benar, apa asalnya mereka. Kalau gitu. Vicky? Aku Palembang. Oh Palembang, kalau Fendi? Orang Palembang. Gorontalo. Oh Gorontalo. Bukit Tinggi. Sandi? Swetsen? Aku salah 3. Oh oke, nice. Kebayang ya, maksudnya kayak ada yang dari Iya. Sumatera juga. Beda-beda ada yang dari semua. ini, jadi mungkin bisa lebih adjustment ya. Penasaran dong kalau anak-anak cowok-cowok satu dorm gitu, umurnya masih 21, berantemnya tuh gimana? Kalau tadi kan berantemnya karena apa? Berantemnya gimana? Debate-nya gimana? Misalnya nih ya, kita bikin ini, we make a scene gitu Ya, misalnya ya. oke. Vicky ini mencet odol. Biasanya kan berantemnya masalah sepele Iya, ya. iya, Mencet oke. odol tapi mencetnya tuh dari tengah Oke. ke atas gitu. Sementara mungkin Swetsen tipikal yang odol gue tuh harus presisi dari bawah ke Dari bawah atas. ke atas. Dan lo tuh bisa kayak satu kamar dan lo tuh kayak pusing gitu loh. Gimana caranya orang ini biar bisa mencet odolnya tuh rapi? Biasanya marah mesti Swetsen nih. Ayo coba. Nah, Swetsen. Marah, Oh,
sebenarnya Emang case Sweatsen ini suka tuh marah? oh enggak, aku nggak gampang marah orangnya. Oh, oke. Iya. Tapi masalah odol itu lagi Iya, dapat ya sekarang. Iya, jadi tuh kita kan yang bungsu ini. Lo literally sekamar. Oh iya, Sekamar. sekamar. Bertiga, Gila, Bertiga. feeling gue kuat banget, Iya, anjir. betul. Iya, jadi yang bungsu ini sekamar gitu. Ada aku, Vicky sama Fajri gitu sekamar. Dan kita kan satu toilet juga kan. Nah, di Iya, situ tuh pasti. apa namanya? Kita abis buka odol satu nih. Nggak pernah ditutup. Itu tuh odol tuh nggak pernah ditutup. Agak sayang ya, Kak? Iya kan, Kering sayang kan. Kan jadinya kering kan ujungnya. Terus ya udah gue kayak ya udah itu odol punya lu deh gitu. Terus Gua aku beli buka, baru deh. gue buka baru lagi gitu kan. Udah buka baru lagi, itu odol yang baru dipakai lagi. Gak ditutup juga. Jadi itu kan kayak kenapa sih udah itu odol yang nggak ditutup udah buat lo aja gitu. Maksudnya kan kayak gitu. Tapi ya udah, gue beli baru lagi. Sweatsen udah punya pacar? Belum. Oh, belum ya. Vicky udah punya pacar? Belum. Apa belum ini? Oh, belum ya. Belum. Kalau gue jadi kalau gue punya pacar terus misalnya pacar gue tanya TV kayak lu udah punya pacar belum? Enggak gitu, gue sih sedih sih. Gue belum. Oh, belum. Bukan enggak, bukan iya, belum aja. Belum aja. Belum tembak berarti ya? Belum. Sekarang gue kayak gini. Ya enggak, gue cuma mau ngomong hati-hati aja. Mungkin kalau misalnya yang nanti akan mendampingi Sweatsen ya harus tahu bahwa Sweatsen tuh sukanya odol yang ditutup. Iya dong. Nanti kalau misalnya yang mendampingi Vicky harus hati-hati perkara odol. Mungkin kalau misalnya nanti kalian udah lebih gede lagi ya, rumah tangga perkara anduk ya, perkara anduk, perkara piring, perkara ngambil baju banyak deh pokoknya ya bakalan bertaburan. Jadi mungkin kalian juga sudah dilatih nih dengan kehidupan. Iya, dengan kehidupan yang bersama-sama laki semua gitu kan satu dong. Yang paling males siapa di antara kalian berenam? Wah, nggak ada lagi. Tergantung malas siapa dulu. Mohon maaf, odol aja nggak ditutup terus malas gak ada tuh gue nggak percaya sih. Gue Kayak, berusaha menutupi kesalahan-kesalahan kita sih. Males tuh susah sih dijelasin. Jadi apa ya? Susah ngakunya tapi. nice Sandy, iya benar-benar sengakunya. Karena agak gantian, misalnya kita mau latihan gitu. Oh yang males misalnya aku misalnya gitu. Nanti kalau misalnya kita disuruh bikin konten gitu. Nah yang malesnya beda lagi. Jadi kayak sesuai passion. Karena kalau aku nih misalnya, aku tuh males bikin konten-konten ngedance gitu-gitu. Karena aku nggak terlalu bisa dance. Jadi kalau misalnya aku nggak perlu banget ikut, aku pura-pura nggak tahu aja gitu. Pura-pura nggak tahu, oh udah dibikin, alhamdulillah gitu. Sebenarnya kita udah tahu cuman kayak ya udah. Iya, ada yang kalau latihan nyanyi gitu, udah pura-pura nggak tahu gitu, kalau nggak dipanggil nggak mau gitu-gitu. Kalau cewek-cewek kan girl band juga banyak yang mampir ke sini kan. Yes. Dan mereka tuh biasanya kalau cewek tuh frontal gitu kayak, oh nggak ikut bikin konten, bikin sekarang gitu gantian gitu. Nah kalau cowok-cowok kan mungkin tiap hari bilang kayak, ya kita udah tahu sih kayak ya udah gitu kan. Nah, Kalau kita mungkin kayak kirim di grup gitu. Misalnya, guys ini linknya ya. Yang mau ikut, ayo. Bikin. oh bagus dong, berarti Iya, kan iya. maksudnya nggak maksa gitu kan. Paksaan. Jadi lo gimana tuh? Ya senang karena nggak dipaksa dia. Ya tapi yang lainnya agak gede. Sebenarnya kita tuh udah punya bagiannya masing-masing gitu. Misalkan kalau bagian dance ya udah kayak Sandi, Gilang. Tidak. Nggak mau. Ya maksudnya kalau bagian misalkan bikin konten-konten yang lucu-lucu gitu pasti ada Vicky Ada gitu-gitu. lagi. Jadi udah ada bagiannya juga sih biasanya. Jadi Oke, udah sekarang ngerti malesnya masing-masing masing-masing. juga. Sekarang gue ganti pertanyaannya ya. Ini Apa? gue pokoknya di iTalk tuh nggak bisa dijawabin aman. Banyak jawaban yang Apa harus nih? dicongkel-congkel. Kan udah tergantung Boleh. iTalk kan? Iya. Gimana? Karena terakhir yang kalian tahu episode iTalk siapa? Selain Witty ya, awas lo jawab Witty, Witty. Gitu ya. First kan Atau nggak pernah. di TikTok deh ya, kan TikTok itu TikTok, tuh banyak, iya, itu kan iya. sering trending. Wow. Ya tapi lumayan menusuk juga pertanyaannya sih. Kita waktu itu kayak Siapa nonton pertama siapa? kali nonton siapa ya kita waktu itu? Kalau gue sih ada cewek yang kesini pernah. Lupa namanya tapi lagi ngobrolin soal inisialnya. Oh Apa? iya. Lu bingung ya? Bukan bingung, tapi lagi. gue tidak mau menjadi ini viral. Oh iya, gue juga nggak Aku tahu tuh nggak lagi, hobi tapi... ngomongin hidup orang lain kan. Jadi Wih, kayak Oh gitu. Iya, Kamu tuh hobinya apa sih kalau boleh tahu, Ki? ngomongin teman-temanku. Nah pas, ini adalah pertanyaan gue berikutnya adalah ngomongin teman-teman. Oke, Vicky, Fenly, sama Gilang yang ada di depan ya. Pertanyaannya adalah, Vicky, sebutkan kelebihan, ini harus cepat ya, Ya oke. kelebihan yang dimiliki oleh Fenly. Suaranya tinggi banget tuh. Oh, suaranya tinggi banget, aman. Fan, sebutin kemalasan dari Gilang. Cepet, Fan. Ayo tuh. Berarti nggak ada kalau lama. Kemalasan dari Gilang. Iya, ayo cepet. Ayo. Fan, Males kalau harus
siap-siap lebih awal. Kenapa harus ditepok? Biar cepet, karena biasanya kalau cepet itu dia langsung Jujur. keluar dari terlintas dari ininya pikirannya ya. Oke. Gilang, sebutkan satu member yang menurut lo paling bersih. Nggak ada lagi. Harus satu Family, yang family. paling mendingan deh gitu kalau bersih. Family orangnya perfeksionis. Oh oke. Dia sama kayak aku soalnya. Tapi nggak perfeksionis banget ya. Tapi Gilang juga sebenarnya bersih banget orangnya. Langsung gini kayak, tapi nggak perfeksionis Kalau banget. perfeksionis kebayang kayak wah gini. Tapi pengen bersih. Rapi ya. Tapi dia pernah mengatur Vicky lagi mengarah ke sini diatur. Nggak gitu. Gak suka gue gitu. Iya, gak suka gue kesana. Fan udah punya pacar? Belum. Oh belum, ini cepet nih kalau jawab belum gitu ya. Jadi hati-hati, mikirnya kalau misalnya anak sama family ya, harus tahu family orangnya agak perfeksionis gitu ya. Next adalah geng yang Fajri, Swatson, and Sandi, right? Geng baju hitam. San, Yes. Apa? Yang mana? Sandi. San. Sandi, oke. Sandi. Swatson. Biasanya kalau Swatson gue panggilnya enggak. Oke. San. Sebutkan satu orang di antara 6 ini yang menurut lo paling pelit. Nggak ada. Nggak bisa, Sen. Pasti memang semuanya murah Tapi ada hati. yang pelit. Tapi kayak, ya misalnya pelit effort, kayak dia nih masukin konten, itu kan termasuk, ya kan? Ayo, nggak pakai mikir, nggak pakai dikit. Ayo buruan. Itu tuh pernah minta semuanya ke kalian gitu loh. Oh iya sih. San, ayo. Sebut aja. Mention the name. Switchen. Wow. Apa Dalam yang hal apa? lo pelit apa? Switchen tuh paling males kalau kita, misalkan kita lagi acara nih, tempatnya bagus, baju bagus. Son, fotoin dong. Males gitu. Pelit effort, Kayak pelit effort. jawabannya tuh langsung gitu, males gitu. Tapi kan mungkin dia orangnya ini kali, apa namanya, memang kayak, udah gue nggak mau, gue nggak akan mau gitu. Ya, sebenarnya karena males aja sih. Kalau foto-fotoin orang. suka. Tapi Soalnya lo tuh suka nggak ada minta yang tolong fotoin orang. Iya, Iya, nggak adil dong. Enggak. Biasanya tuh aku fotoin orang Bagus, gitu. tapi Jadi fotoin kita tuh nggak bagus. iya gitu. benar. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Nggak Apa tahu ada deh. beban atau gimana? Nggak tahu, mungkin karena taste gitu ya. Jadi kayak foto gue tuh harus bagus gitu. Tapi nggak ada yang bisa fotoin bagus dari keenam orang ini. Kata siapa? Ya itu maksudnya. Dan kita cepet jawabnya ya, jadi tante nggak usah tepok-tepok ya. Swatson, Oke. Apa ini? sebutin satu nama dari ada teman-teman lo ini Oke. yang menurut lo paling repot masalah makeup. Bang Sen. Oke. Kenapa? Dia karena shit, dia dia- harus pas. Iya, jadi kayak dia kalau misalnya ada rambut gitu ya, hairdo gitu, kalau misal hairdo-nya nggak cocok, dia bisa kayak bete gitu, dia bisa kayak sampoan lagi, bener Wajar beresin kok. rambut lagi gitu, dia bisa kayak gitu. Dia pernah udah di make upin Kak, ke toilet cuci muka. Parah banget. Bete. Kenapa lo bete sama ini? Ya, apa ya, nggak cocok aja gitu ya menurutku. Jadi abis itu, Kak udah selesai, bagus, oke. Ke toilet, Iya, Tapi bisa makeup sendiri lagi? makeup sendiri. Oh oke, Jadi berarti makanya baik ya. di Lo appreciate acara-acara dulu tuh ya. lebih sering makeup sendiri. Oke. Berarti terakhir tinggal Fajri. Fajri. Ya. Fajri. Apa ya pertanyaan apa Apa? buat Fajri ya? Siapa namanya Fajri? Saya. Oh oke. Menurut lo, di antara 6 member ini, langsung Oke. cepet lo ya. Nggak usah pakai gue tepok-tepok Oke, ya. oke. Sini ya kan? Iya. Menikah duluan. Menikah duluan. Sandi lah. Oh Sandi, Sandi Iya. umur berapa San? 26 tahun ini. Oh lo 27. 9 ini ya? 96. 96. Oh, udah setahun sama gue. Udah ada rencana menikah? Belum. Oh, kenapa Jrek? Kenapa lo kayak tiba-tiba langsung kayak Sandi nih yang nikah? Ya paling tua. Oh, Kita kan oke. ini aku masih 20, Vicky 19, 20, 23 ya Van? Iya 23 23. tahun ini 24. Iya. 17. Gilang enggak. Enggak bisa. 23 juga 24 tahun Mana ini. tahu lo nanti dapat nikah massal lo duluan. Kenapa nikah masal sih? Kenapa langsung nikah masal sih? Iya. Tapi kalau menurut, oke sekarang mungkin bahas mengenai family dulu kali ya. Karena Boleh, mungkin boleh. banyak yang pengen tahu juga nih family selain dari family-nya as a unity. Oke. Kalian kan 4 tahun berarti kan tinggalnya satu dorm gitu kan di Jakarta kan. Dari tempat asal masing-masing. Gue pengen tahu dong biasanya kalau misalnya teman-teman unity ngatasin homesick tuh gimana? Pulang. Langsung pulang. Betul. Kalau nggak pulang jadi kan cuma mandek gitu kan? Iya betul. Ya video call ya. Palingnya video call terus. Kolan. Kalau aku sendiri karena aku dari Palembang, jadi aku sering minta kirimin pempek karena mamaku Oh, wow. jago banget bikin pempek. Jadi kalau misalnya aku kangen banget sama suasana di kampung halaman gitu, aku selalu kayak, "Mah, bikin pempek dong, kirimin." Nah, bisa nanti seminggu kemudian dikirimin terus aku Kardus.
Iya, langsung rame misalnya 500 gitu, terus makan bareng, langsung rame-rame berenam. Jadi kayak, oh ya nih rasanya kayak di Palembang kalau aku gitu. Jadi dia suka masakin lebih, terus dia nanya, yang mau langsung ya gitu. Iya. Kalau misalnya gitu cepet ya, Fen ya. Karena laku banget pempeknya. Di dorm itu kalau setiap aku goreng gitu terus aku kirim foto, langsung habis langsung. Apa menurut lo, kan ya maksudnya kan Palembang tuh kan dengan pempeknya kan. Yes. Hampir lah semua orang mungkin kayak punya taste tersendiri. Tapi apa yang bikin beda empek-empek nyokap gue ini kayak best of the best? Yang pertama pasti kualitas, karena Ini sih bukan jualan ya. soalnya nyokapku jualan. Oh nyokapnya jualan? Oh nice, apa namanya? Gue mau dong. Namanya Pempek Wani. Oh bisa dikirim ke Jakarta? Bisa dikirim ke Jakarta. Ya tolongin ya. Promosi nih kan. Promosi tante. Kita kan jadi bantu temen dong. Betul. Jadi bantu temen. Kualitas sama dia nggak pakai pengawet. Oh nice. Karena memang homemade kan, jadi kayak enak banget rasanya, bukan rasa buatan, tidak artificial. Keren juga. Kayak rasa buatan, tapi kan pempek dibuat loh Bang. Gimana? Iya sih. Dibuka, ditemukan, tetap dibuat ya. Dia rasanya kayak ya tulus. Sintesis. Lo gak dukung jualan temen lo ya dasar. Tapi kalau misalnya, iya dia udah bilang kayak nggak buatan, yang ada bilang sintetis. Nggak make sense ya. Tapi kalau tadi kan Vicky gimana cara ngatasin homesick gitu ya. Tapi apa sih ketakutan terbesar buat seorang anak rantau, apalagi mungkin yang cukup jauh juga, terus juga berkarya di dunia entertainment yang pasang surutnya tuh lumayan kencang. Siapa mau jawab pertanyaan ini? Mungkin aku ya, karena paling jauh, paling kayak misalnya dengar kabar. Foto-fotonya pengen lihat ya? Ya ini mamaku. Iya, that's cute. Bukan nyokap gue, itu nyokap gue. Iya. Ini dulu. Ya mungkin apa ya? Lanjutin. Mungkin kayak kalau misalnya dengar kabar mereka lagi sakit kayak gitu sih, karena kan apalagi kalau misalnya memang kita nggak ada saudara, kayak aku kan sendiri doang. Jadi kayak dengar kabar dari mereka kenapa gitu, rasanya kayak aduh gimana gitu. Itu sih paling poin paling garis besarnya. I feel you sih. Nah ini yang tadi kayak tadi fotonya paling banyak Fanly ya kayaknya ya. Yang lain nggak punya keluarga. Enggak gitu. Bercanda. Kurang ajar lo. Nah ini tadi kan si Vicky ya. Iya betul. Fanly deh berarti. Kalau Fanly ini kan tadi banyak sama mamanya juga kan. Lo seberapa deket sama nyokap lo? Oh deket banget. Kayak sehari video callan tiap hari? Setiap hari ketemu. Oh, lah nyokapnya di Jakarta? Iya, jadi di Jakarta itu juga udah dari 2009 sebenarnya. Oh Jadi oke. memang dari dulu emang mimpinya pengen di entertainment gitu, main sinetron, main film, terus pengen jadi model. Jadi mama selalu nemenin gitu dari SD sampai sekarang. Terus juga kebetulan mama juga tinggalnya deket base camp kita. Jadi apa-apa juga cerita ke mama. Jadi benar-benar ya udah kayak sahabat gitu. Boleh terakhir ketemu mama kapan? Semalam kayaknya. Kita hadirkan. Kita hadirkan Mama Fanly ya, tiba-tiba datang gitu. Kita juga ketemu malam ini. Tapi seneng dong, siapa lagi yang mamanya deket? Mamanya deket rumahnya maksudnya? Hanya Fanly? Berarti kan seenggaknya Fanly kayak mamanya yang bisa bantuin secara cepat atau segala macam. Aku inget banget karena waktu itu bulan puasa kan. Nah biasanya bulan puasa tuh kan pasti buka bareng, sahur bareng gitu. Nah mamanya Fanly itu suka datang terus masakin buat buka puasa. Bener lagi. Tapi walaupun Fanly-nya Christian gitu ya? Fanly nggak oke, puasa tapi nice. tetap masakin. Jadi kayak mama Fanly itu udah menjadi mamaku juga. Mamaku juga. Mama warga ya, berarti mama warga kita gitu. semua. Aku sempat kira mamaku itu. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, tante nambah-nambah anak Saking dari deketnya suka Jakarta. ketuker kan. Fanly berapa bersaudara Fan? Berapa bersaudara? Anak tunggal. Oh tunggal pas. Kita Gila sama Fanly anak tunggal. Kita sebelah kalau gitu, Adik-adik mamanya tiba-tiba langsung nambahnya anaknya 6 saya. Malah sebelumnya 8 gitu kan. Iya, betul. Nah buat yang di belakang nih, tadi kan gitu jawab di depan nih ya. We know bahwa dalam kehidupan kita tuh pasti akan memilih. Yes. Dan kalian kan berkarir 4 tahun ke belakang, which is di umur-umur yang mungkin tuh 17, 18, atau mungkin ada yang di early 20 lah ya, kayak lo mungkin. Dan itu kan mau nggak mau ada yang dikorbankan, mungkin either kuliah, either waktu main, ataupun mungkin kebebasan, bahkan kesendirian gitu menurut gue. Karena ketika lo tinggal di dorm barengan sama orang yang bukan your family, itu kan maksudnya harus ada adjustment, harus ada negosiasi, harus ada toleransi dan lain-lain. Nah kalau kalian sendiri nih, di antara bertiga nih yang mau jawab terserah siapapun, gimana ngatasinnya terutama buat ke diri sendiri ya? Mungkin kalau dari aku sih
aku lumayan adjusting ya, karena aku di Salatiga, terus habis itu di Jakarta merantau, dan bener-bener di sini saudara aku nggak terlalu banyak gitu kan, dan di sini ya adanya mereka aja. Jadi aku lumayan mengenal culture di sini tuh ya gara-gara mereka gitu. Terus akhirnya dulu aku sempat kayak anak yang paling lugu gitu, yang polos gitu kan. Nah dulu suka di kayak Dibully. enggak gitu. Oh dulu aku pernah ada kejadian kayak aku dirampok gitu. Oh, sama orang. serius? Iya, di Jakarta. Pertama kali di Iya, Jakarta. pertama kali di Jakarta gitu ya. Itu Sorry, karena dijambret, ditodong, atau diapain ya, dicuri, gitu atau ya. gimana? Dibodoh-bodohin. Dibodoh-bodohin lah pokoknya Apa lah. dihipnotis? Ditipu lah. Oke. Iya, dulu kayak gitu sih. Jadi maksudnya ya sekarang udah lumayan adjusting gitu. Terus dulu aku juga orangnya suka kayak lebih banyak sendiri gitu dibanding aku juga jarang keluar rumah gitu. Oke, Nah, sure. terus sekarang kayak udah mulai adjusting, bisa mulai bergaul dengan orang-orang gitu sih. Berarti adaptif juga jadi salah satu life skill lo juga yang Iya, pelajari benar. ketika lo masuk Unity ya. Yes, benar. Apalagi rantau dari Salatiga ke Jakarta dengan Iya. segala culture-nya dan lain-lainnya, it's not an easy thing lah. Iya. Nah, kalau misalnya antara Shandy sama Fajri gitu ya, gue pengen nanya juga. Kan kalian udah 4 tahun dan ya pastinya ada penghasilan lah. Apa yang udah mungkin wishlistnya nyokap bokap atau family yang udah tercapai di tahun keempat berkarir barengan sama Unity? Tangannya gini-gini. Iya. Sweet kan lo berdua? Hah? Sweet. Sweet deh. Apa? Sweet Jepang. Ya. Watashi. Sing batu. Ya, Bang Lu Sen lah. berarti yang menang. Bang Sen. Lo gak mau kalah lo ya, Sen. Gue perhatiin ini kayak lo tuh selalu melempar-lempar. Iya. Ya kalau dari nyokap sendiri sih pengen aku hidupnya mandiri gitu. Ya itu sudah tercapai. Terus Iya lo ke ya. nyokap lo udah Sebenarnya kasih dari nyokap apa nggak gitu? pernah minta apa-apa juga. Uang kamu ya udah uang kamu. Silahkan kembangkan diri sendiri seperti itu sih. Oh oke, tabung kali ya. Tabungannya kalau pengen tahu dong, kalau anak sekarang tuh nabungnya kemana aja sih? Habis tabungan. Tabungannya lewat. Nggak apa-apa, namanya juga kehidupan. Habis kemana? Kalau emas lo, hah? Kemana? Apa ya? Oh ya buat sehari-hari dulu ya tabungan pasti ada lah. Oh oke, tapi kalau wishlist lo sendiri apa, Sen? Yang udah tercapai, Baik yang tercapai, baik yang belum? yang udah tercapai mungkin mobil udah. Ya puji Tuhan loh. Ya, yang Hot Wheels. Mobil-mobilan. mobil banking. Masuk Tamiya. Iya. Lucu ya orang. Tapi yang belum tercapai ya nanti aja kalau udah tercapai diceritain ya. Iya, bener sih, nggak salah. Setuju. Iya. Fajri. Oke, aku Kayaknya lo yang lagi. paling kecil ya, lo sama Gilang yang paling kecil ya? Vicky. Kita bertiga yang paling kecil. Kalau aku yang paling kecil. Oh oke. Kita namanya Bungsu. Bungsu lain sulung. Bungsu. Oke, kan lo doang nih bungsu yang belum jawab pertanyaan gue ya Oke, kan? apa? Menurut lo, apa yang lo bisa pelajarin dari karakter kakak-kakak lo? Baik yang seumuran juga ataupun yang mana gitu. Oke, sekarang agak berat ya. Mention one karakter yang lo kayak pelajarin banget nih. Kayak as contoh misalnya gue gitu, suruh nyebutin karakter-karakter ya host insert tuh. 13 bangsa I can mention it. Karena gue 5 tahun bareng mereka, pagi, siang, sore, malam. Dan gue kayak, walaupun gue nggak tahu selalu, tapi gue kayak bisa selalu belajar sesuatu gitu. Coba lo mention satu-satu. Satu karakter Oke. aja. Ayo deh. Ayo, Dek. Bisa deh. Ya, Dek. Kalau dari Family itu disiplinnya. Kalau Gilang teguh pendirian. Sandi Bingung loh. bentar mikir dulu. Bagus ada. Apa ya dibilangnya ya? Bingung juga lo kan sebenarnya. Manajemen keuangan. Terus Swetson-nya apa ya? Iya. Swetson ada. Apa tuh? Tapi tersimpan di dalam lubuk hati saya. Alias bingung. Apa Sweatson? Swetson nih orangnya Vicky dulu. Vicky benar. Vicky apa Vicky? Vicky ini apa? Public speakingnya bagus. Oh, oke. Sweatson nggak lo sebutin? Swetson ada. Swetson Satu ini karakter. orangnya sabar. Oh, sabar. Gak ada yang lebih baik dari itu yang lain. Tadi suruh ngambil foto nggak mau ya? Ini kan orang sabar Iya. ya. Nah, tapi dia sabar karena dia memang waktu itu jadi konsep Unity ini diciptakan tuh sebenarnya karena personality kita masing-masing kan. Jadi produser kita namanya Kak Patrick Effendi itu mix and match semua personality kita. Jadi bukan karena skill,
bukan karena kita waktu audisi itu bagus atau gimana, tapi dia lebih ke personality, mana yang sifatnya agak keras, kita harus cari counternya gitu. Jadi sampai akhirnya ada 8 anak gitu yang ternyata ketika kita menghadapi suatu masalah, mereka punya posisi masing-masing. Nah, Sweatson ini ada di posisi netral. Jadi dia selalu tidak pernah berpihak kalau misalnya selalu ada masalah. Netral, digas nggak jalan. Rem tangan lagi. Rese ya. Selalu netral. Tapi berarti kan kalian tuh punya karakter yang berbeda Yes. masing-masing dari 8 ke 6 tetap adjustment-nya beda lah. Ada juga yang ngomong gitu ya, kayak sempat baca-baca juga bahwa banyak yang wishing kalian tuh the Unity itu kayak the next BTS lah, atau mungkin ada beberapa juga yang berdoa ya, kita berharap lah ya gitu, pakai doa-doa baik kita akan menjadi kenyataan bahwa kalian tuh bisa jadi BTS-nya Indonesia lah, karena kompak juga dan segala macam. Kalian ngeliatnya gimana? The next BTS. Ya bersyukur dibilang kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau dari kita sendiri ya, kita yang pengen dipelajari dari sosok BTS gitu adalah menjadi tuan rumah di negara dia sendiri gitu. Bagi kita Unity itu target utamanya adalah kita pengen jadi icon bagi negara Indonesia sendiri, bahwa Indonesia juga punya loh Indonesian pop gitu, boy group yang memang secara musikalitas Indonesia banget, secara style Indonesia banget, dan bisa ngebawa Indonesia ini ke kancah internasional. Sebenarnya pengennya kayak gitu. Kalau masalah fashionnya, musiknya itu nomor 2 gitu, tapi bagi kita ya itu secara jati diri sendiri, karena Unity kan diambil dari Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang agak berat buat bawa itu, cuman ya doa juga bahwa kita pengen mempersatukan perbedaan gitu menjadi sebuah icon gitu. Makanya juga dari lagu-lagunya, mungkin juga lagu-lagu yang terbaru nih Indonesia banget. Indonesia banget. Ya udahlah, gitu. Ya udah. Anak banget gitu ya. Tapi kita mau lihat dulu, mungkin ada artikel berikut ini seputar the new single from Unity. Unity rilis single Ya Udah dengan formasi baru, lagu untuk mantan personel. Baru nih artikelnya tanggal 9 Juli 2023. Jadi gimana kalau misalnya ditanya gitu, apakah ini adalah lagu untuk mantan personil? Nggak boleh Vicky yang jawab. Padahal udah di ujung udah Vicky, ya kan? Kayak, Oke, jadi kalau single lagu yang Ya Udah ini tuh sebenarnya menceritakan tentang jadi kayak ketika kita memulai bersama-sama gitu kan, terus pasti dalam sebuah hubungan tuh nggak cuma hubungan relationship yang romantis atau yang temenan gitu kan, itu pasti ada ujungnya gitu. Mungkin bisa di saat ujungnya itu visinya udah beda gitu, dan akhirnya memutuskan untuk berpisah ya kayak gitu. Jadi ya dibilang Menyindir ya menyindir sih sebenarnya. kita nggak bilang penyindir. aku suka. Cuma kita bilang lagi nih, ini berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Tapi Jadi ya bisa secara personal, bisa secara grup, jadi, tapi ini ya pengalaman yang pernah kita lalui juga gitu. San, lirik Ya Udah. Kaget nggak tiba-tiba gue langsung kayak San. Lirik Ya Udah yang paling lo suka apa? Verse, chorus, coda? Part Gilang. Ya. What is it? Yang, Coda? yang ada setan-setan nih. Di balik Atau peluk bridge? dan cium sayang, ternyata hatimu kayak setan. Pernah ada di posisi itu, San? Coba Gilang. Lempar-lempar mulu nih. Punya gue nih. Karena jawaban Gilang jujur ya kayak gue. Nggak tahu sih, Oh, kok Gilang Sandi, sorry. Suka aja sama liriknya, karena kan kita nggak pernah tahu apa isi hati orang gitu. Oh gitu. Jadi kayak menggambarkan, lu di depan kita tuh biasa kayak baik. ya, lu angel tapi di belakang kita Ternyata belakang kita gini. apa tuh? Udah latar. Oke, baik. Fajri, yang paling Oke. kecil deh. Terakhir hubungan sama ex personel yang mungkin yang 1 atau yang 2 gitu kapan? Apa berhubungan? Nah, chatting kayaknya Chatting. bro, apa kabar bro gitu, atau kayak apa kayak gitu ngomongin satu bro. Sama Farhan waktu itu, dia kan masih satu agensi sama kita. Oh, oke. Masih satu manajemen di One ID. Jadi ya masih sering ketemu di kantor gitu kayak kapan tuh? sapa. 2 hari Kapan lalu? ya? Ya seminggu yang lalu lah kira-kira. Kalau Ketemu chatting kita gitu? makan bakso bareng gitu. Jadi emang ya sebenarnya kita juga hubungannya baik-baik aja sama teman-teman yang lain. Gitu. Kalau chattingan biasanya dia suka nelpon, misalnya Fik, kabel gue ketinggalan nggak gitu, karena masih banyak barang-barang yang masih di base camp gitu. Karena cabutnya tuh kapan? Maksudnya officially pisahnya? Maret ya? Iya Maret. Iya, officially banget. bisa Kalau- Maret. Kalau Farhan Maret, kalau Ricky Desember. Iya. Cuman kayak karena udah sedekat itu, jadi udahlah nanti aja lah diambil Mereka gitu. suka main ke base camp juga? Masih sering main di base camp. Oke.
Berarti nggak begitu signifikan banget lah ya. Cuman memang hari-harinya nggak ini juga ya. Tapi maksudnya kalian, ya lagi-lagi ya, kadang-kadang kan ketika umur bertambah, momen hidup bertambah, ada persimpangannya gitu. Apakah kalian ketika misalnya di persimpangan tuh nggak bisa milih terus jadinya ya udah? Atau mungkin gimana nih, tipekan kalian apa yang kayak, gue harus hitung mateng banget nih, yang kalau ke kiri, gue akan ini, kalau ke kanan gue akan ini, jadi gue kayak benar-benar harus butuh waktu lama untuk pilih kiri apa kanan. Maksud ngerti. Kalau aku ya itu sih lebih mikirin sih ke kiri sama ke kanan, lebih pikirin secara matang lagi. Kalau ke kiri dampaknya apa, resikonya apa, kalau ke kanan dampak dan resikonya apa. Tapi ada momen-momen mungkin yang lo juga ya udah gitu ya. Iya, itu kayak ya udah deh gitu, terserah aja. Tapi ngomongin seputar ya udah juga kan, menurut gue juga ini ikonik ya, jarang banget lagu judulnya ya udah gitu. Nah, video klipnya ini juga ada apa namanya, sebuah warna yang kayaknya colorful banget gitu nih bersama Unity. Itu konsepnya gimana? Konsepnya bagus. Jadi konsep MV kali ini tuh, jadi cerita dari lagu apa namanya di MV ini itu Vicky ini lagi galau gitulah. Nah biasanya tuh kan kalau cowok-cowok lagi galau gitu kan. Nah kita sebagai teman-temannya pasti datang buat, ayolah kita lupain dulu, ayo kita cari hiburan deh, kita hangout, kita kemana gitu kan. Nah jadi di cerita kali ini kita pergi ke Bandung buat menghibur Vicky gitu. Kita ke tempat-tempat, terus kita jalan-jalan, kita ngopi bareng kayak gitu sih. Berapa lama bikin video klipnya? Seharian full. Oh seharian aja, lumayan ini lah ya, lumayan ini biar nggak repot. Saya anaknya ada 6 gitu ya, repot kalau coba gitu kan. Berapa tempat? Tempat bisa 5 ya? 5 sampai 6. Ini biar benar-benar beda kali ya jadinya dan energinya gitu ya. Dan nanti mereka juga akan langsung bawain ya udah di studio. Tapi sebelum itu kita nggak akan ya udah sama mereka karena kita ada games barengan sama Unity. Boleh pakai tepuk tangan dong buat cowok-cowok ini yang kayaknya luar biasa bumbayah ya kan? Oke, yang pertama mungkin ini kurang ya kata-katanya Ajat ya. Mereka ada berenam, oke? Jadi nanti gue akan mention satu kata. Tolong, kan kalian tadi Vicky tadi bilang kita pengen banget Kak jadi icon Indonesia. Ya minimal lo adalah perbendaharaan lagu-lagu Indonesia. Jadi when I mention one word, ketika gue ngomong satu kata, tolong bawakan lagu yang kalian tahu dari kata tersebut. Misalnya gue bilang selamat ulang tahun. Nah, ya ngambung kan? Minimal sampai satu phrase lah, nggak boleh cepet-cepet banget ya. Oke. Siapa yang boleh duluan, dari mana? Dari atas. Dari atas ya, oke. Juga bisa. Ya boleh. Fajri ya, nice. Fajri. Yes. Kameranya udah nge-zoom ke Fajri, lihat mukanya. Waduh, langsung close up ya. Tolong nyanyiin dong, Jri, satu lagu atau satu potongan lagu dari kata bagaimana? Lagu kita. Gak masalah. Oke. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu semua tentang dirimu. Bagaimana? Udah. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja dari Judika? Betul sekali. Swetsan. Oke. Yuk, makanya Swetsan yuk. Coba kita lihat Swetsan. Tada. Oke. Ada penari latar ya. Swetsan nanyain dong satu lagu, potongan lagu yang terlintas ketika mendengarkan kata mungkin. Mungkin. 5. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa? Nice. San lo. Yes. Yuk. Apa tuh? Mana kameranya? Manggilnya kayak ada sesuatu gitu. San, oh ya lo ya. Kayak soalnya seumuran, jadi kayak gue lebih inget ini ya dia. Dikerjain kamera. Dipelitus lo sama Aji lo. Ayo ya, San. Sandi. Iya, Sandi. San, ayo San. Sebutkan satu potongan lagu dari kata Bambang. Apa tuh lagunya? 5, 4, 3, 2,
bang into the room. I know you want it. Bang bang. Oh, lagu baru. Bang bang. Nggak masalah, oke Nggak lah ada ya? Enggak, it's a bang bang. It's a bang bang. Tapi lagu Gua kasih lo, gua kasih lo kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan lo Tapi ya. jangan bambang dong. Ya udah oke. Ya udah. Satu lagu atau potongan lagu dari ini bukannya Sani guys. Satu lagu dari kata lagi. Lagi dan akhirnya aku sendiri lagi karena kekasihku yang pergi meninggalkan sejuta kerinduan yang masih terpendam perih. Untung aja bisa ya. Next. Mungkin Gilang dulu kali ya. Gilang. Boleh. Satu lagu ya, ada satu potongan lagu yang mengandung kata kita. Kita untuk selamanya Bergegaslah kawan, sambut masa depan, tetap berpegang tangan, saling berpelukan, berikan senyuman, Panjang banget. sebab perpisahan, kenanglah sahabat, kita untuk selamanya. Nice. Next. Friendly. Panli, lupa gue. Pan, nanya Pan, satu kata yang ada di lagu yang mengisyaratkan kata teman. Teman. 5, 4, 3, Kok bingung? 2, Kok bingung? 1. Apa nih? Teman. Temanku ada 5. Oh bener lagi. Enggak ada gue bantuin, Teman. Teman tapi mesra. dan aku minta lagi ketemu mencintaimu kita berteman saja teman tapi mesra. Sportif ya, walaupun Fanny agak-agak panik tadi awalnya langsung dibantu. Yang terakhir Vicky, ya Vicky. Yuk, Ya udah. ya udah. Oh ya udah. Ya udah bareng dong kita. Ya Kalau udah, gitu, gitu, yuk. Ya udah segitu. Yuk. 1, 2, 3. Ya udah kita bisa apa? Yang pergi gak peduli perasaan. Ya udah dan nikmatin aja. Yang setia sudah pasti yang lebih cinta. That was my talk with Unity. Thank you banget teman-teman Unity. Time with you. Mudah-mudahan ini bisa mengobati kerinduan dari fansnya Unity yang pengen tahu update mereka seperti apa. Dan sekarang waktunya Chrissy untuk pamit. Sampai ketemu lagi di episode iTalk berikutnya. And please enjoy the song Ya Udah by Unity. Enjoy.